ketika kita itu mengaku ahli sholat sekalipun, ahli tahajud, ahli jamaah, belum tentu bro. Orang mengaca baik, setahu dirilah kita ma Allahu Akbar, utang aing ya, motor can kabayaran, mobil can dilunasan segala macamnya. Salat yang seperti ini mau dibanggakan dari sebelah mananya, gitu kan? Makanya tidak hanya butuh seperti ini doang. Ya karena fikih itu membicara tentang sah dan tidaknya saja. Dengan kembali pada kemarin, definisi dari fikih itu, yang namanya fikih itu hanya membahas tentang 5 hal. Ya. Nah ini bab yang pertama yaitu tentang sholat ya. Kiraku sholat nyaho. Oke, bab sholat, bab ini membahas tentang sholat. Karena memang sholat itu adalah dasar utama ya dari yang dimiliki oleh seorang mukmin itu ya sholat. Karena awaluma yuhassabu bihil mu'minu as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat, di hari hisab, di hari perhitungan amal ya sholat. Makanya ketika sholat seseorang itu bermasalah, maka yang lain pun sama. Ketika sholatnya itu belang betong, maka yang lain pun bisa dikiaskan. Ketika sholat seseorang itu bagus, tidak hanya bagus dalam pelaksanaannya, bahkan sampai ada adab, bahkan tidak hanya menggunakan adabnya saja, tapi sampai kepada rasanya yang sholat. Nuker petintannya diserahkan ke abadnya. Allahu Akbar. Dalam dirinya apa? Dia mengagungkan Allah Ta'ala, tidak mengagungkan dirinya, justru dia merasa bahwa dirinya itu lemah, hina, dan tidak pantas sedikit pun untuk mendapatkan kemuliaan dari siapapun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dan seterusnya kayak di style di. Nah, alhasil sholatnya itu tidak hanya sholat versi fikih. Ya kan? Kalau sholat versi fikih, sholli fardhu dzuhri 4 rakaatin Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Ya kan? Dari sisi kewajiban udah gugur. Tapi kalau dari sisi adab jauh, apalagi dari sisi rasa. Nah, cintaku padanya, pada Allah, gitu kan. Kenapa? Karena dalam sholat itu apa? Ketika takbiratul ihram ada doa istiftah tanya. Inna sholati wa nusuki, sungguhnya sholatku ibadahku, wa mahyaya kehidupanku, wa mamati kematianku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Ta'ala rabbil alamin. Emang gitu. Sholatku, ibadahku, nah tadi kehidupan dan kematianku itu hanya untuk Allah. Pret, cek urang teh nya. Berat amat. Bener, kehidupanku dan kematianku hanya untuk Allah. Coba berjuang gitu, berkorban untuk sesama muslim. Orang punya rokok, kita punya rokok 1 bungkus. Nggak sih, orang bagi 2 baiknya. Ya orang merek non rokok sebungkus can mampu. Nah, coba kayak gitu. Itu berat bro. Makanya masih pengakuan. Jadi sholat kita itu masih versi fikih, masih versi syariat. Jauh kene karena sholat marifat atau sholat hakikat. Nggak, makanya tahu diri lah. Mending kita itu merasa hina daripada merasa hebat gitu kan. Dan selesai itu ya. Oke, kembali kepada definisi dari sholat. Sholat menurut bahasa itu adalah doa. Jadi setiap doa itu namanya sholat secara bahasa. Dan perlu diingat bahwa semua atau katakanlah mayoritas dari definisi-definisi yang ada di dalam kitab fikih itu tidak akan jauh maknanya daripada makna bahasa. Ya, maksudnya sholat itu menurut bahasa kan doa.
Nah kemudian menurut syariat, sholat itu apa? Ini yang dibaca. Aqwalun wa af'al, perbuatan, ucapan dan perbuatan yang khusus, mahsusah yang khusus. Muftatahatun bitakbir, yang dibuka dengan takbir, muftatamatun bitaslim, yang ditutup dengan salam. Berarti ketika Allahu Akbar itu mengandung doa nggak sih? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa hanya sekedar gitu doang? Atau enggak lah, tetap di dalamnya itu tetap mengandung doa. Makanya doa mukhul ibadah, karena doa itu adalah intisari dari ibadah. Doa itu apa doa? Doa apa? Doa itu apa doa? Minta dari sesama, dari yang bawah ke yang tinggi, dari yang atas ke yang bawah, atau dari yang bawah yang ke atas, atau sesama. Nah ini ada perbedaan. Kalau doa ini adalah tadi mukhul ibadah, adalah intisari dari ibadah, maka otomatis ibadah yang paling mulia di antara yang lain itu apa? Sholat. Ini kan? Bahkan sampai Rasulullah itu mengatakan dalam sebuah hadisnya, wajulat qurratu aini fi shalah. Kenapa seperti itu? Ya karena beda. Ketika Rasulullah itu sedang galau, sedang pusing memikirkan umat ini dan itu, hiburannya nggak ada lagi kecuali apa? Sholat. Lalu ketika Rasulullah sholat, apa yang dirasakan? Jadi kan sholat ini, ketika Rasulullah itu sholat, otomatis beliau kan bermunajat, berkomunikasi, bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ketika sholatnya itu tidak seperti itu, sholat manusia atau sholatnya orang Islam itu tidak seperti itu. Lalu, apakah sholat ini akan diterima oleh Allah Ta'ala? Jauh kayaknya itu diterima oleh Allah Ta'ala mah. Nah, makanya kita ya harus tahu diri. Ketika kita itu mengaku ahli sholat sekalipun, ahli tahajud, ahli jamaah, belum tentu bro. Orang mengaca baik. Tahu dirilah kita mah Allahu Akbar. Utang aing ya. Motor can kabayaran, mobil can dilunasan segala macamnya. Anak perlu can dikiriman pan segala macam tanya. Nah, salat yang seperti ini mau dibanggakan dari sebelah mananya, gitu kan? Makanya tidak hanya butuh seperti ini doang. Ya karena fikih itu membicara tentang sah dan tidaknya saja. Dengan kembali pada kemarin, definisi dari fikih itu, yang namanya fikih itu hanya membahas tentang 5 hal, ya, wajib, sunnah, mubah, halal, makruh, sah, batal. Ada 7. Ada sah dan batal. Berarti 7 hal ini doang. Berarti misalkan ketika orang sholat kemudian menggunakan versi yang di sini, iya menurut fikih sah-sah saja gitu kan. Tapi beda dengan versi dari ahli tarekat, versi dari ahli tasawuf, beda lagi sama. Nah disinilah kenapa Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullah taala beliau mengatakan bidayatul fakir nihayatul faqih. Permulaan yang dicapai oleh fakir, murid tarekat, itu adalah puncak yang dicapai oleh ahli fikih. Kenapa? Ya karena kalau ahli fikih itu pasti kayak gini, ya kan? Salat Allahu Akbar, kemudian pendapat ulama yang lain meskipun berbicara 2 kata nggak sengaja, misalkan atopik salat Allahu Akbar, terus dipanggil oleh Mama Rasid atau pik gitu, kenaon salat menurut sebagian madhab itu salatnya mah sah, artinya hal tersebut tidak membatalkan salat. Nah kemudian pendapat yang mengatakan salatnya batal dan pendapat yang mengatakan salatnya sah itu pun merasa dirinya yang paling benar, sehingga apa? Sehingga
gitu aja terus, pagontok-gontok mana yang paling benar, dan gitu terus sampai hari kiamat. Karena lagi fikih ya. Jadi disitulah karena dirinya merasa, rata-rata yang ahli fikih ya, yang dalam dirinya itu tidak ada akhlak-akhlak tasawuf atau tarekat atau ma'rifat hakikat, itu pasti merasa bahwa dirinya itu paling hebat lantaran dia mengetahui hukum, tahu halal dan haram gitu. Sehingga apa yang itu adalah ahli fikih gitu tadi ya, dan itu sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Biasa mau lari panjang-panjang. Terus wal mafrudatul ainiyah, dan ibadah-ibadah fardu ain. Wal mafrudatul ainiyah khamsun fi kulli yaumin wa lailatin. Dan fardu ain dari sholat ini itu ada 5 setiap hari dan malam. Satu hari satu malam 24 jam itu ada 5 waktu. Nah, lalu kemudian ada yang perlu diingatkan ini. Apa sih fardu ain? Fardu itu ada berapa? Fardu ada 2, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa itu fardu ain? Fardu ain adalah sebuah kefarduan, kewajiban. Yang di mana kewajiban itu tidak bisa diwakili oleh orang lain. Ya kan? Contoh sholat. Tidak bisa eta Mama Rosid misalkan, aing kersang sholat ya. Diwakilan baik ku tijan. Oh, itu bisa. Kenapa fardu ain? Maksudnya setijan atau gitu. Fardu ain. Tapi bisa sholat subuh sangat amat ya aing ngantuk kene. Geus tijan gantian mah. Ku aing dibere 200.000. 2 rakaat ieu pan, geus 200.000. Nah, nggak bisa. Nah, makanya dari situlah karena fardu ain itu tidak bisa diwakilkan, maka ketika orang yang meninggal itu tidak bisa disolatkan. Artinya ketika seseorang itu meninggal dan kemudian di masa hidupnya pernah meninggalkan sholat, nah itu nggak bisa digantikan. Ya, artinya misalkan nih, siapa yang mau jadi contoh? Mama Rasid meninggal. Mama Rasid meninggal ya. Nah. Karena ini adalah fardu ain sholat ya, karena sholat adalah fardu ain, dan fardu ain tidak bisa digantikan oleh orang lain. Maka sebagai ahli warisnya, misalkan di sini ada atopik gitu ya, nggak bisa. Misalkan meninggalkan sholat selama sebulan, terus digantiin sama. Ini sholat dulu. Sholatnya diganti dulu, dikodokkan gitu oleh atopik, nggak bisa. Atau diganti sebagai fidyah, atau diganti dengan fidyah, itu pun nggak bisa. Itu hukum aslinya ya, hukum aslinya nggak bisa. Makanya nanti di pembahasan sedikit nanti ada itu di tanbih. Itu hukum asalnya itu seperti itu dalam mazhab Imam Syafi'i. Meskipun Al-Imam Taqiyuddin As-Subki dalam urusan puasa dan dalam urusan sholat, ketika seseorang itu meninggal dan pernah meninggalkan kewajiban yang tertinggal oleh dirinya, meskipun dalam mazhabnya itu tidak boleh disolatkan lagi atau dipuasakan lagi, ataupun difidyahkan, itu nggak boleh, tetapi tetap dari sisi amaliyahnya Imam Taqiyuddin As-Subki, beliau melakukan keduanya. Gitu. Artinya apa? Artinya yaitu kan pandangan fikih seperti itu. Tetapi kita tetap dong masih mengharapkan fadl dan rahmat Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala itu mengampuni si mayit dengan sholat yang kita lakukan untuk dirinya atau fidyah yang kita keluarkan untuk si mayit. Gitu. Nah ini tetap kembali kepada urusan tasawuf kene gitu. Jadi tidak akan terlepas dari tasawuf. Ya. Kelanjut, walam tastami mana tadi maklumatun minad dini bid-darurah fa yakfuru jahiduha. Di mana salat itu salat 5 waktu itu merupakan perkara yang sudah dipastikan, diyakini termasuk dari bagian agama. Maka orang yang mengingkarinya maka itu dianggap orang yang kafir.
Nah, terus klaim kekafiran deh, ya kan? Klaim kekafiran ini kembali ke Allah Ta'ala, guys. Ketika seseorang tidak mengatakan, ketika seseorang itu di dalam hatinya ingkar, oh enggak, saya mah wajib sholat ya, kan? Lalu statusnya gimana? Memang dalam fikih itu kafir. Hakikatnya ya nggak tahu lah, itu mah urusan hati, itu kan? Yang namanya urusan hati itu tidak bisa dibongkar oleh kita. Makanya kemarin ketika dalam Anwarul Qudsiyah itu, ketika kita melihat ada seseorang yang ibadah dohirnya itu rajin, semangat, istiqomah, itu merupakan salah satu bukti bahwa Allah Ta'ala itu mencintai dirinya. Lalu dengan hatinya bagaimana? Hatinya ini, ya kita nggak diwajibkan oleh Allah Ta'ala untuk membelah hatinya supaya kita tahu hatinya itu buruk atau baik, karena itu bukan tugas dari kita, tapi itu adalah tugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang seperti itu tuh guys. Jadi misalkan klaim-klaim kekafiran gitu ya. Artinya menilai seseorang itu berbuat kekafiran, itu pun juga sebenarnya bukan tugas dari manusia. Rek manehna kafir, rek mukmin, sabodo gitu nyebahnya. Nah. Malah diopenan batur manggas. Walam tajtami hadhil khamsu li ghairi nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan 5 hal ini itu tidak terkumpul, salat 5 waktu itu tidak terkumpul kecuali kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya karena dalam sebagian riwayat bahwa Nabi Adam misalnya itu salat subuh, Nabi Daud salat duhur, Nabi Sulaiman salat asar, Nabi Yakub salat maghrib, Nabi Yunus salat isya. Tapi tetap hal ini juga tidak bisa dipastikan bahwa mereka itu juga salat. Karena apa? Karena memang tidak ada informasi. Jadi apakah kita itu diwajibkan untuk mengetahui bagaimana sholatnya Nabi Ibrahim? bagaimana sholatnya Nabi Isa, Nabi Adam bahkan? Nggak wajib, karena apa? Karena memang nggak ada keterangan secara detail mengenai ibadah mereka. Terus di sisi lain memang nggak ada fungsinya. Setelah kita tahu bahwasanya sholatnya Nabi Adam itu adalah sholat subuh, terus faedahnya ngefeknya apa buat kita? Nggak ada efek, sama itu. Sekedar informasi doang. Laisa wara'ahu amalun. Kita cek ulama-ulama usul fikih teh ya. Ketika sebuah ikhtilaf itu tidak di belakangnya itu tidak ada efek dari sisi amalan, maka ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu nggak ada faedahnya. Meskipun nggak tahu juga nggak masalah, gitu kan. Itu sebagian riwayat seperti itu. Jadi Nabi Adam itu salatnya subuh, Nabi Daud duhur, Nabi Sulaiman salat asar, itu salat asar. Palura itu. Nabi Yakub maghrib, Nabi Yunus isya. Nanti ada di keterangan setelahnya lagi tuh. Terus wafiridat lailatul Isra ibatan nubuwah bi asyri sinin wa thalathati ashhur lailatas sab'in wa ishrina min Rajab. Dan sholat 5 waktu itu diwajibkan pada malam Isra, itu tanggal 27 Rajab, itu setelah kenabian beliau 10 tahun. Berarti setelah beliau menjadi nabi selama 10 tahun 3 bulan, 10 tahun 3 bulan, berarti beliau masih di Mekah ini ya. Beliau masih di Mekah. Itu Allah Subhanahu wa taala memanggil lah Nabi Muhammad SAW dan dimi'rajkan ke Arsy ya, ke Arsy, Sidratul Muntaha tanya, Sidratul Muntaha. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu sudah turun dari langit dan kembali lagi ke Mekah, itu diberi oleh-oleh yang berupa sholat 5 waktu. Kemudian walam tajib subhu yaumitil kalailah li adamil ilmi bi kaifiyatiha. Lalu kemudian mulainya sholatnya Nabi Muhammad dan umat Islam itu ya waktu zuhurnya. Harusnya kan masih ada sisa nih sholat subuh. Candi Pagahan ku Nabi Malaikat Jibril, sehingga ya belum terlaksana lah. Makanya sholat pertama kali yang dilaksanakan oleh umat Islam itu adalah sholat zuhur, karena subuhnya belum canyaho tata cara nakumaha. Inna mata jibul maktubatu as-shalawatul khamsu wallahu ta'ala alam. Bisa. Sebelum itu barangkali ada pertanyaan, maka topik
atau Mama Rashid, Bah. Ah. Isut bro. Yang murid mereka yang populer bernama Soleh ya, tapi sebelumnya namanya jelek betul seperti saya ya. Nggak ada yang orang bahwa dia tuh ahli zikir, nggak ada kan. Tapi skema seperti mereka insaf belajar cari kebenaran, satu, dan dua untuk pengalaman yang ada di dalam tukil tanpa guru, adanya di tukil, keterangannya dari Kiai Anu tuh. Kita amalkan gimana itu, seperti sholat Lailatul Rajab ya, sholat ini memang bulan puasa, ada Lailatul, keterangan dari ulama yang ada di tukil, bukan langsung ke guru mutlak hidup itu kan. Kita diamalkan gimana itu, seperti sholat awabin, diwirid dan sebagainya dari itu, dari itu gitu. Oke. Jadi bagaimana mengamalkan sebuah kitab, di mana kitab ini namanya kitab tukilan dan kitab ngaran naon tah, Bah? Kitab Mujarabat. Hah? Mujarabat. Mujarobat. Jadi mujarobat eta aya tata cara sholat, tata cara wudu, tata cara tayamum, mandi segala macam. Jadi sebenarnya jamak takbir takhir segala macam ya. Cuman memang di akhir-akhirnya itu ada amalan-amalan ini, amalan-amalan khusus untuk ya jengjampe lah segala macam tadi Masnya. Nah, bagaimana hukumnya? Itu boleh-boleh aja, Bah. Kan memang sebelumnya kan pernah berguru. Jadi intinya beginilah. Bagaimana mengamalkan sebuah kitab sementara kita nggak punya guru dalam kitab tersebut? Ya, dilihat dulu. Kalau memang santri atau seseorang itu tuh sebelumnya sudah memiliki setidaknya dasar-dasar agama lah. Jadi ngaji fikih, misalnya Safinah segala macam itu udah pada guru, ya kan. Kemudian tauhid segala macam udah belajar kepada guru dan lain sebagainya. Pokok dasar-dasar meskipun sedikit itu udah pernah dilaksanakan. Lalu kemudian dia membaca sebuah kitab dan kitab ini bisa dia pahami. Lalu boleh diamalkan nggak? Boleh. Tetap boleh. Kenapa? Bisa kepaham. Kalau misalkan tidak difahami, atau tinggal nanya kepada yang ngerti gitu doang, Mbak. Nah, jadi kan yang namanya yang namanya mengamalkan kepada sesuatu itu harus kita pahami terlebih dahulu. Ya, karena yang namanya pengetahuan itu tidak bisa hanya diambil dari satu orang. Pengetahuan itu tidak hanya diambil dari satu orang. Misalkan kita pengen menguasai kitab tafsir, hadis, kemudian ilmu tasawuf, ilmu fikih segala macam kepada satu orang. Itu belum tentu gurunya itu mumpuni di dalam hal tersebut. Atau misalkan mumpuni, waktunya yang nggak mumpuni. Gitu. Sehingga apa? Sehingga ya yang namanya manusia itu dari waktu ke waktu tetap dia itu akan selalu membutuhkan apa? Penyempurnaan dan penyempurnaan pengetahuan itu bisa dari berguru langsung kepada seorang guru, kepada seorang kiai. Nah, bisa mendapatkan pengetahuan dari hasil bacaan. Nah, bagaimana ketika yang kita baca nggak ngerti ya? Tuh ulah lah. Kalau kita nggak ngerti apa yang dibaca atau apa yang mau diamalkan. Iya, tapi ada kiai itu bilang begitu, tawasuli aja kata itunya. Yang menciptakan di situ, yang nulis itu tawasuli aja nggak apa-apa, satu. Nah, itu salah dan satu seperti syariat. keterangan Adam sholat 2 rakaat itu belum ada perintah. Keterangan di situ itu Adam itu ditaruh di dunia itu di Mekah itu malam. Ketika dia kebingungan sholat 2 rakaat itu setelah ada fajar. Keterangannya ada itu Adam satu, belum ada perintah belum. Dia tetap kan kembali kepada ini ya, kembali kepada apa? Tadi fungsi dari kita mengetahui bahwa Nabi Adam itu sholat subuh bagiannya gitu misalnya. Ya tengah. Dah ada yang lain atau ayo pertanyaan
seharusnya begini. Bab Ramadan, ya gitu. Permintaan kalau di sini request. KGA di puasa, bulan puasa, engke arek iya pengajian kitab iya. Saya Kita menyusul. Tinggal nunggu baik ya nah, itu pasaran. Nah tinggal iya Mama Rosi, bulan puasa di dia di Ima atau di Ima. Nah, pertanyaan eta. Qala al-musannif Asy-Syaikh Ahmad Zainuddin Al-Malibari fi kitabih Fathul Mu'in ila an qala babus shalah. Karak ngebahas hukum ya. Babus sholati utawi iki iku bab mertelaken salat. Hiya utawi salat syar'an ing dalam munggu syariat iku aqwalun pira-pira ucapan wa af'alun dan pira-pira perbuatan mahsusatun kang khusus. Muftatahatun kang den buka bitakbiri kelawan takbir, muftatamatun kang den tutup bitaslimi kelawan salam. Pasumiyat lan den arani apa salat bidzalika kelawan mengkono-mengkono aran salat ya. Bistimaliha krana cakupane salat ala salati ing atase salat lugatan ing dalem mungguh bahasa. Wahyalan hale utawi as-salatu lugatan iku ad-du'a doa titik. Wal mafrudatu lan utawi para salat fardhu al ainiyatu kang bangsa ain kang bangsa ain pasti iku khamsun lima fi kulli yaumin ing dalam saben-saben dina walailatin lan wengi. Maklumatun kang den yakini minad dini saking atau sebagian saking agama bidarurati kelawan pasti. Fayakfuru mongko kafir sapa jahiduha wong kang ngingkari salat. Terus waliman tajtami'u hadhil khamsu walam tajtami' lan ora dadi kumpul apa hadhil khamsu apa iki lima li ghairi nabiyina maring saliyane nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afridat lan den fardhuaken apa salat Lailatul Isra'i ing dalem malam Isra ba'dan nubuwi nan ya ba'dan nubuwati ing dalem sause kenabian bi asyri sinina kelawan 10 pira-pira taun wa thalathati ashhurin antelu pira-pira wulan lailata sab'in wa isrin ing dalem malam 17 min Rajab saking wulan Rajab. Rajab ruah sekarang udah ruahnya. Walam tajib lan ora wajib apa subhut yaumi tilkal lailah apa subuhe dina mengkono-mengkono wengi li adamil ilmi krana ora anane pengetahuan bi kaifiyatiha kelawan tata carane salat. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.